Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Gurehurin. Saya mahasiswa semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Oke teman-teman, mata kuliah yang saya ambil kali ini adalah Pendidikan Anti Korupsi. Dan tema yang akan saya jelaskan hari ini adalah korupsi politik dan tata kelola di wilayah MENA. Baik teman-teman, kita masuk pada penjelasan materinya. Di wilayah MENA atau di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, pertumbuhan politik dan perhatian akademis diberikan setelah pemberontakan Arab. Pergolakan politik seperti korupsi, dan ada sebuah konsensus umum bahwa korupsi besar dan kecil tersebar luas di wilayah negara di kawasan ini. Dan korupsi telah menjadi pendorong utama di belakang Arab Spring. Selanjutnya, sumber dari politik serta perspektif dan penalaran akademis. Salah satunya yang pertama, pemberontakan Arab pada tahun 2011 yang menjatuhkan beberapa rezim di kawasan MENA. Yang kedua, wilayah MENA telah menjadi subjek penelitian dalam literatur. Itu kurang terwakil dalam studi korupsi. Topik ini umumnya dipelajari dalam kaitan dengan masalah yang lebih luas seperti meningkatkan praktik demokrasi. Nah, teman-teman, kita harus mengetahui apa itu korupsi. Korupsi diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata korupsi didefinisikan oleh seorang ahli yang bernama Heidenheimer pada tahun 1989. Ia memandang korupsi secara luas sebagai perilaku bejat dan tidak berprinsip. Definisi ini melibatkan 3 konsep, yaitu pertama, opini publik, jabatan publik, kepentingan publik. Nah, teman-teman, setelah mengetahui apa itu korupsi, kita masuk pada penjelasan mengenai korupsi di wilayah MENA. Wilayah MENA itu sendiri merupakan wilayah di Timur Tengah dan Afrika Utara. Umumnya, wilayah ini terdiri dari negara-negara yang disebut dengan Liga Negara Arab, yakni yang pertama negara Aljazair, negara Bahrain, Djibouti, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Maroko, Oman, Palestina, Qatar, Saudi Arab, Somalia, Sudan Utara, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, Arab, dan Yaman. Fitur unik dari kawasan MENA adalah sebagian besar dari negara-negaranya mempertahankan beberapa aspek tradisional yang dikombinasikan dengan lembaga modern atau resolusi. Selanjutnya, peran pemerintah dan perekonomian di wilayah MENA. Di antara penyebab pemberontakan di beberapa negara di seluruh Arab, korupsi menonjol sebagai masalah sentral. Karena di kawasan ini, elit penguasa mengendalikan sektor utama dalam perekonomian negara. Maka, negara-negara di kawasan ini merasa kehilangan semua keuntungan ekonomi negaranya, jalan dan menyuarakan tuntutan mereka. Demonstrasi besar-besaran tersebut kemudian dikenal dengan Arab Spring. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada penjelasan korupsi di wilayah Teluk.
Wilayah Teluk ini biasa disebut dengan kotak hitam. Kawasan ini terdiri dari negara Qatar, USA, Oman, Kuwait, negara Bahrain, dan Arab Saudi. Pada umumnya, negara-negara ini mencetak skor lebih tinggi dalam hal tingkat korupsi dibandingkan wilayah MENA lainnya. Hal ini dikarenakan negara-negara di kawasan Teluk memiliki ciri politik yaitu monarki patriarki turun-temurun secara tradisional. Sejak mereka merdeka, sejak mengemukakan kemerdekaan, negara-negara di kawasan Teluk ini telah diatur melalui keluarga kerajaan. Anggota dari keluarga yang berkuasa dan suku-suku utama diangkat ke tingkat atau posisi yang lebih tinggi dan merupakan aktor utama dalam politik dan ekonomi. Selanjutnya, penyebab korupsi di kawasan Teluk, yaitu 1. Karena wilayah homogen dengan sistem politik yang sebanding dengan keadaan sistem ekonomi. 2. 6 negara tersebut diperintah oleh keluarga kerajaan untuk melakukan kebohongan yang mengambil kendali penuh atas politik, ekonomi, yang juga serupa berupa kekayaan sumber daya alam dan pihak sekutu dikendalikan sebagian besar oleh keluarga yang berkuasa karena ada monopoli atas industri minyak dan gas. Selanjutnya, peraturan pasar yang tepat jika sudah ada investasi dibatasi pada bidang tertentu. Dan pasar di sebagian besar negara-negara di kawasan ini dikuasai oleh anggota WTO, anggota kerajaan yang berkuasa di negara tersebut. Selanjutnya, korupsi di wilayah Afrika Utara, yaitu mengenai monopoli kekuasaan dan ketidaktahuan yang luas. Di wilayah Afrika Utara terdiri dari 5 negara, yaitu yang pertama negara Aljazair, negara Mesir, Libya, Maroko, dan Tunisia. Setiap negara di wilayah Afrika Utara memiliki dinamika politik dan sosial ekonomi yang unik, serta perbedaan dalam politik ekonomi dan status sosial. Oke teman-teman, dari materi yang saya jelaskan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa fenomena korupsi telah hadir secara khusus di wilayah MENA, dan meskipun peraturan berbeda di masing-masing negara, telah menyebabkan manifestasi korupsi yang berbeda pula. Dan kekuasaan yang berkelanjutan dari para elit penguasa di kawasan MENA tersebut menjadi pemicu utama munculnya korupsi di dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Dan faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya korupsi di wilayah ini adalah 1. Kekurangan akuntabilitas para elit yang berkuasa. 2. Kemampuan mereka untuk mempengaruhi keadilan yang sangat minim. Persaingan politik yang terbatas. Partisipasi politik terbatas yang membatasi kebebasan sipil dengan masyarakat sipil yang tidak berdaya untuk mempengaruhi peraturan pemerintah. Dan tidak adanya kritik terhadap pemerintah atau keluarga yang berkuasa, dan kehadiran pemerintah yang kuat di sektor ekonomi, dan hegemoni resmi atas politik dan ekonomi melalui dominasi posisi yang lebih tinggi. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Say no to corruption. Terima kasih.